Intradermal injector itu apa, Dok? Intradermal injector itu merupakan suatu alat, base-nya adalah suatu tekanan ya, jadi energy pressure device gitu, yang biasanya kita bisa gunakan berbagai treatment di bidang kulit ya, termasuk di estetik itu, masukkan bahan aktif, misalkan serum, baik itu kayak misalkan skin booster atau misalkan vitamin. Halo Sobat Pandawa, balik lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai topik, berbagai permasalahan, berbagai treatment dan juga solusinya terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, estetika dan anti-aging, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan yang akan kita bahas pada episode kali ini yaitu terkait dengan estetika dan anti-aging, yaitu berkaitan dengan teknologi dan juga alat yang canggih di dunia estetika. Dan yang akan kita bahas di episode ini yaitu mengenai intradermal injector. Tentunya untuk membahas alat ini saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh dokter kami, Dr. Dwi Martina. Halo Dok. Halo. Kita lanjut lagi Dok. Iya. Ini terkait dengan intradermal injector. Dan yang ingin saya tanyakan, intradermal injector itu apa Dok? Intradermal injector itu merupakan suatu alat di mana dia base-nya adalah suatu tekanan ya, jadi energy pressure device gitu, yang biasanya kita bisa gunakan untuk berbagai treatment di bidang kulit ya, termasuk di estetik itu paling sering untuk memasukkan sesuatu bahan aktif seperti serum atau vitamin gitu. Namanya injektor kan berarti untuk menyuntikkan ya. Jadi itu ada jarum suntiknya, jarumnya ada ujungnya dan dia ada tekanannya. Jadi nanti si alat itu akan otomatis kita setting. Jadi untuk kedalaman dan tekanannya ya, terutama tekanannya atau ya nantinya juga maksudnya kedalaman untuk masuk ke dalam kulitnya itu lebih presisi, lebih terukur gitu daripada kita melakukan tindakan manual. Misalkan dokter yang manual injeksi dengan si tangan sendiri gitu ya Dok ya. Gitu. Berarti fungsinya itu untuk menginjek serum atau bahan tertentu ya Dok ya, intradermal ini. Lalu manfaat keunggulannya juga tadi yang kalau pakai injektor ini lebih presisi atau ada lagi atau seperti apa? Ya, tentunya dengan lebih presisi, maksudnya kedalamannya. Ya. Jadi ketika kita memasukkan bahan aktif, misalkan serum, baik itu kayak misalkan skin booster atau misalkan vitamin gitu, atau mungkin juga PRP gitu ya, atau mungkin suntik yang lainnya misalkan kayak exosom kayak gitu-gitu, itu bahannya jadi kedalamannya tuh pas gitu loh. Kalau kita nyuntikin barangkali kalau kita manual ya mungkin ada yang terlalu dalam atas atau kedalaman gitu kan. Jadi kan bahannya mungkin menyebarnya nggak terlalu merata. Tapi kalau dengan ini istilahnya lebih merata. Selain itu mungkin lebih menghemat waktu ya. Kalau misalkan kita nyuntik tuh kan kadang-kadang waktu nyuntik yang ke satu ke tempat yang lainnya itu kadang lama, kadang ini ya. Kalau apalagi kalau yang mungkin belum biasa nyuntik kan kadang pelan-pelan tuh gitu. Tapi kalau pakai alat ini kan dia untuk waktunya, kedalamannya semua udah diukur. Sudah disetting ya. Jadi serum yang dikeluarkan pun pasti akan terukur. Kalau kita nyuntik gitu kan kadang siapa tahu mungkin yang satu banyak, yang satu sedikit gitu kan. Seperti itu. Jadi menghemat waktu juga, terus minimal rasa sakit juga sebenarnya. Sebenarnya minimal rasa sakit sih ini sih relatif ya, karena masing-masing orang juga ambang nyerinya beda-beda. Tapi untuk prosedur ini sebenarnya sama. Waktu kita istilahnya menyuntikkan manual juga akan dilakukan sebelumnya anestesi sih sebenarnya. Cuma ya dengan ini kita lebih cepat, jadi si pasiennya lebih efektif. Maksudnya dia nahan rasa sakitnya lebih cepat kan. Misalkan kalau kita nyuntikin manual 30 menit, tapi dengan ini mungkin 15-20 menit. Jadi kan si pasiennya lebih nyaman, sakitnya lebih sebentar daripada disuntik manual gitu. Kalau intradermal ini biasanya untuk masalah kulit apa saja Dok? Ya, biasanya ini kan suatu bahan yang diinjeksikan. Ya, masalah kulit misalkan
kita mau apa nih, microbotox juga bisa sebenarnya. Ya, dengan microbotox, misalkan untuk mengecilkan pori-pori gitu ya, untuk botox. Terus, boosternya isinya apa? Mungkin hyaluronic acid atau mungkin campuran peptide, kemudian, ada asam amino juga bisa, atau vitamin, dan serum seperti PRP, kayak itu juga bisa. Jadi selain di muka, mungkin kalau di PRP kan juga bisa di kulit kepala tuh, jadi bisa juga disuntikan di situ, gitu. Berarti bukan hanya spesifik di wajah, Dok, ya? Ya, bisa sebenarnya di bagian tubuh lain pun bisa. Bisa. Misalkan, mau di area tangan, misalkan tangannya itu, apa ya, udah mulai keriput gitu ya, kita mau nyuntikin, si bahan, apa ya, kayak untuk stimulasi kolagen atau untuk menghidrasi gitu ya. Nah, itu bisa pakai alat ini juga, gitu. Oke, terakhir nih, Dok, ada tips dari dokter barangkali atau pesan untuk sobat Pandawa di rumah yang sedang menonton nih, barangkali mau coba intradermal tapi mungkin ragu, Dok, karena banyak dengerin katanya gini, katanya gitu, atau setelah treatment bakal seperti apa. Barangkali dari dokter ada pesan atau tipsnya? Mungkin menurut saya sih ini prosedurnya aman ya, dan cukup baik. Nanti kita sebaiknya sih konsultasi dulu, permasalahan kulitnya apa, yang dipermasalahkan apa. Mungkin misalkan saya pori-porinya gede atau mungkin, saya, mukanya berjerawat. Mungkin kalau berjerawat kan biasanya karena terlalu banyak minyak ya, produksi minyak. Nanti kita bisa lakukan treatment yang untuk mengontrol si minyaknya, atau mukanya kusam gitu ya, perlu hidrasi gitu. Nah itu, nanti kan itu untuk memilih si serumnya atau bahan aktif yang akan diberikan. Nah, nanti, akan pemberiannya dengan alat daripada kita suntikin manual, untuk penyebarannya juga supaya lebih merata kan, tadi saya bilang untuk penyebaran lebih merata dan, jumlah dosis yang dimasukkan itu juga pas gitu ya. Nah, itu nggak usah takut, biasanya minim sakit juga, pengerjaannya juga cukup cepat, downtime-nya juga sebenarnya sih, nggak ada waktu yang lama ya. Biasanya sih namanya, bekas, ditusuk gitu kan, jarum, nggak usah khawatir ini bukannya sampai berdarah-darah banyak, enggak. Downtime-nya sebenarnya sebentar, 3 harian sampai 5 hari, itu luka pasti udah nutup sih. Sebenarnya 1 hari aja udah nutup, cuma biasanya kita nggak nyaranin, 3 hari sampai 1 minggu lah. Misalkan pakai bahan-bahan yang mungkin, apa ya, bahan-bahan yang erosif atau kuat, misalkan kayak, serum eksfoliasi yang bahan aktifnya mungkin untuk, pengelupasan kulit gitu, karena kan itu masih bekas luka. Biasanya sebenarnya nggak apa-apa, cuma perih biasanya. Perih nanti takutnya merah ya. Terus, mungkin bekas-bekas itu beberapa ada yang kayak kayak ngering gitu ya, jangan dikelupas-kelupas, biarin aja. Cukup pakai moisturizer, dan after itu hari-hari pasti harus tetap menghindari sinar matahari dan pakai sunblock. Karena kan, bekas adanya suatu proses peradangan, inflamasi atau luka itu pasti akan ada proses, penyembuhan. Di proses penyembuhan itu kadang-kadang kalau nggak dijaga suka ada kayak bekas gitu. Tapi nggak usah takut, sebenarnya nggak ada bekas, minimal bekas. Cuma kalau misalkan, kecuali dia, sengaja kena paparan matahari panas ya, mungkin bekasnya itu mungkin kayak flek atau kecoklatannya agak lebih lama nanti hilangnya. Jadi, after itu ya hanya mungkin pakai krim moisturizer aja pelembab atau cooling, cream boleh dan pastinya sunblock gitu. Cukup, Dok? Iya. Oke. Sobat Pandawa, tadi sudah jelas sekali dijelaskan oleh dokter kami, Dokter Dwi Martina, terkait dengan intradermal injektor. Makanya Sobat Pandawa yang masih ragu atau penasaran mau coba, langsung ke klinik utama Pandawa supaya membuktikan faktanya, jangan hanya mendengarkan mitosnya saja. Tadi sudah dijelaskan juga before treatment dan after treatment seperti apa. Tapi kalau misalkan dari Sobat Pandawa masih ada pertanyaan terkait dengan intradermal injektor atau treatment lainnya di estetika dan anti-aging, khususnya di klinik utama Pandawa, bisa ditanyakan di kolom komentar atau via WhatsApp atau DM di media sosial kami. Makanya stay tune terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar podcast Tanya Dok semakin oke terus, dan juga YouTube official klinik utama Pandawa semakin oke juga. Saya Aditya Ananda.
Saya Novel Martina. Pamit undur diri, terima kasih sudah menonton. See you to next episode. Bye-bye.